Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 23 Desember 2023. Mendekati perayaan kelahiran Yesus Kristus, bacaan-bacaan mengajak kita untuk menyoroti dan berbicara Sang Pemersiap. Dalam kitab Maleakhi bab 3 ayat 1-4 dan bab 4 ayat 5-6 ditegaskan oleh Allah lewat Nabi Maleakhi bahwa Allah akan mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapan Dia yang akan menjadi Mesias terjanji. Ia akan mempersiapkan semuanya sehingga persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan. Allah akan mengutus Elia menjelang kedatangan Tuhan yang besar dan dahsyat, yang akan membuat orang-orang berbalik dari kejahatannya. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak hatinya berbalik kepada bapaknya. Sedangkan pada bacaan Injil, nubuat itu terpenuhi ketika Yohanes dilahirkan. Ketika genap bulannya Elizabeth untuk melahirkan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga dan sanak keluarganya datang untuk bersukacita dan ingin menamai dia Zakaria menurut bapaknya. Tetapi Elizabeth berkata, "Jangan, ia dinamai Yohanes." Dan ketika mereka meminta isyarat kepada bapaknya menuliskan pada batu tulis, namanya adalah Yohanes. Dan saat itu juga terbukalah ikatan lidah Zakaria, dan ia dapat berkata-kata dan memuji Allah. Maka semua orang yang tinggal di pegunungan Yudea heran dan kemudian merenungkan apa yang terjadi serta berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana Sang Pemersiap Yohanes Pembaptis yang diramalkan oleh para nabi sebagai Elia begitu luar biasa dan mengherankan. Ia lahir ketika orang tuanya sudah tua. Secara manusiawi tidak mungkin untuk mempunyai anak. Namun malaikat memberikan kabar kepada Zakaria bahwa ia akan mempunyai anak dan harus diberi nama Yohanes. Kelahiran Yohanes membuktikan janji Allah tidak main-main. Janji Allah terpenuhi. Sehingga Yohanes menjadi kepenuhan nubuat para nabi. Peristiwa Zakaria menjadi bisu dan akan terbebas kalau terbukti Yohanes lahir menjadikan semua orang heran dan semakin yakin bahwa karya Allah pasti terjadi. Berhadapan dengan peristiwa ini,
kita belajar dari Yohanes. Jangan sampai kita meragukan Allah. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka pertanyaan permenungan pertama, apakah hidup kita, karya-karya kita selalu mempercayai nubuat dan kehendak Allah? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yohanes mengatakan nantinya, ia lebih besar dari aku. Maka penyelamatan yang kita nantikan adalah karya terbesar, merupakan bentuk cinta kepada manusia. Allah menyelamatkan umatnya dengan mengutus puteranya. Ketika orang melihat, menyaksikan, mengalami mujizat Allah, Yohanes lahir dan ayahnya bisa lagi berkata-kata. Mereka benar-benar memuji Allah dan mengatakan, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Reaksi positif sukacita dari umat atas kelahiran Yohanes yang sungguh-sungguh luar biasa. Sayangnya, itu hanya slogan belaka. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan persiapan untuk Tuhan dan banyak hal dibuat Yohanes Pembaptis, orang-orang tidak menerimanya. Mereka hanya dibibir saja. Mereka hanya kagum, tapi tidak mengambil sikap yang tepat. Belajar dari mereka, kita diajak tidak berhenti pada kekaguman, melainkan mewujud nyatakan dalam tindakan yang konkret. Menerima pewartaan Yohanes dalam mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Inti pewartaan Yohanes adalah pertobatan menyambut datangnya Sang Mesias. Dengan demikian, persiapan terpenting dalam hidup kita adalah mencoba hidup selaras dengan kehendaknya. Sehingga apapun juga yang kita lakukan akan terus berkenan kepada Allah. Oleh karena itu pertanyaan permenungan kedua, apakah kita berhenti hanya pada kata-kata? Ataukah kita mewujud nyatakannya dalam tindakan yang konkret? Keheranan, ketakjuban pantas kita tunjuk nyatakan, tetapi diteruskan dengan tindakan yang konkret. Apa yang harus kita buat berhadapan dengan peristiwa besar itu? Yakni mendengarkan dan melaksanakan apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita bersyukur dan mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk memberikan tanggapan yang tepat berhadapan dengan rahmat dan kasih yang ditawarkan Tuhan kepada kita umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau ingatkan agar kami tidak berhenti
hanya pada kekaguman-kekaguman, melainkan mencoba menanggapi dengan tindakan yang konkret dalam hidup kami, sehingga kami kedapatan setia ketika Engkau datang mengunjungi kami. Biarkanlah kami semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah iman kami sungguh kami ungkapkan dan kami wujud nyatakan, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami selaras dengan apa yang kami imani. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, dorong yang mandek, bangkitkan yang jatuh, luruskan lagi yang terpatah-patah, tegakkan yang lemah terkulai, agar umat-Mu kendati maling banyak tantangan tetap beriman kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan sehingga bisa mengikuti perayaan Natal. Yang telah berpulang Engkau terima dalam bilik himpunan para kudus-Mu untuk menikmati kebahagiaan surgawi. Yang mempunyai beban berat Engkau ringankan. Yang mempunyai persoalan hidup Engkau bantu mengurai. Dan yang persoalan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya mereka mengalami sukacita. Untuk itu, bantu mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak, menghimbau, bahkan mewajibkan untuk mematuhi kembali protokol kesehatan ketika bersama dengan orang banyak, kerumunan-kerumunan, menghindari penyebaran virus corona. Apalagi sebentar lagi kita merayakan Natal, banyak orang yang mudik. Maka alangkah baik kalau kita memakai masker kembali untuk menjaga kesehatan pribadi. Untuk perayaan Natal, beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti biasa, mereka yang masih muda, OMK dan keluarga muda, yang tinggalnya baik dekat gereja maupun jauh, dihimbau untuk mengikuti misa kedua. Umat yang berada di sekitar gereja dipersilakan mengikuti misa yang kedua. Memberi kesempatan kepada yang sepuh-sepuh dan yang jauh untuk mengikuti misa pertama 5:30 supaya tidak kemalaman di jalan. Untuk parkir, saya ingatkan lagi, baik misa pertama maupun misa kedua, parkir sepeda motor di SMP 1. Untuk roda 4 misa pertama di pendopo dan halaman Dukcapil. Misa kedua jam 20 di lapangan parkir Taruna. Mengingat kita menghadapi banyak momen termasuk menjelang pemilu, agar terjaga keamanan, pihak kepolisian akan memasang detektor ketika kita masuk gereja, baik dari pintu Taruna maupun halaman depan. Untuk itu, umat dihimbau tidak membawa barang-barang kecuali tas kecil atau dompet yang berisi uang, agar kita lebih cepat dan nyaman karena tidak perlu diperiksa. Dan umat diminta untuk melihat kiri kanan. Kalau ada yang mencurigakan, segera lapor kepada pihak keamanan.
demi kenyamanan kita bersama. Kita yakin pihak keamanan akan bekerja dengan keras untuk mengamankan, namun kita boleh juga berjaga-jaga. Terima kasih untuk semua usaha yang dibuat untuk memajukan gereja kita, baik dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga maupun dengan dana, yang sampai sekarang tetap mensupport gereja dan pelayanan. Termasuk terima kasih untuk amplop Natal yang telah dikirimkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.